Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada lemes semua, selamat pagi anak-anak kelas 10 yang Ibu cintai. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah lengkap ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang sifat wajib Allah, maka hari ini kita akan belajar tentang sifat mustahil Allah. Oke, next. Oke, untuk motivasinya hari ini, semakin kita mengenal Allah, semakin kuat pula keyakinan dan ketenangan hati kita. Next. Oke, jadi karena kemarin kita sudah belajar tentang sifat wajib Allah dan hari ini kita tentang sifat-sifat mustahil Allah, kira-kira kalian sudah membaca materinya belum? Belum. Oke, jadi Ibu mau tanya sedikit ya. Semisal, apakah mungkin Allah itu memiliki sifat yang sama dengan makhluknya? Tidak. Nah, kalau misalnya Ibu bilang ada seseorang yang mengatakan bahwa sebelum dunia ini diciptakan Allah itu tidak ada, tapi setelah dunia ini diciptakan Allah itu ada. Menurut kalian itu benar atau salah? Salah. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah next. Melalui metode discovery learning, peserta didik diharapkan mampu memahami, membandingkan, menyajikan dan menjelaskan arti serta alasan kemustahilan 20 sifat mustahil bagi Allah secara kolaboratif melalui kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang nanti masing-masing akan mencari 5 sifat. Jadi satu kelompok akan mencari 5 sifat mustahil Allah yang berbeda. Kemudian kalian cari artinya, lalu alasannya kenapa kok sifat itu mustahil, dan juga lawan dari sifat tersebut. Berarti lawan sifat mustahil adalah sifat wajib Allah. Oke. Berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Sinta. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ini 3. Ya udah, jadi 3. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 2. Sama 2. 1, 2, 3, 4. Wah, kamu piro wah? 2. Nanti. Sama 3. 3 mana 3? 2, Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya.
kelompok 1 maju ke depan. Semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bacalah narasi berikut yang menunjukkan pemahaman tidak sesuai mengenai sifat Allah. Seorang teman berkata dalam diskusi, menurutku Tuhan itu dulu tidak ada. Setelah alam semesta terbentuk, barulah Tuhan muncul untuk mengatur semuanya. Dan mungkin saja suatu saat Tuhan bisa hilang atau binasa jika waktunya tiba. Lagi pula Tuhan pasti mirip makhluk karena harus bekerja mengatur. Bahkan kalau dipikir-pikir, Tuhan pasti butuh sesuatu supaya bisa tetap ada. Jadi apa pendapat kalian terhadap pemahaman dalam ilustrasi tersebut? Dan apakah ada kalimat yang menurut kalian bertentangan dengan akidah? Dari narasi tersebut memberikan pemahaman yang keliru karena menggambarkan Allah seperti makhluk, bisa tidak ada, bisa muncul kemudian, bisa binasa dan butuh sesuatu. Kalimat yang bertentangan yaitu yang pertama, Tuhan itu dulu tidak ada, bertentangan dengan sifat mustahil, Adam. Yang kedua, Tuhan muncul setelah alam terbentuk, yaitu bertentangan dengan sifat mustahil, putus. Yang selanjutnya yaitu lengkapi tabel berdasarkan hasil diskusi. Yang pertama, ada sifat mustahil, Adam, yang artinya tidak ada. Alasan logis yaitu jika Allah tidak ada, maka alam tidak mungkin tercipta. Lawan sifat dari Adam yaitu wujud. Terus yang kedua, sifat mustahil, kudus, yang berarti baru atau memiliki permulaan. Alasan logisnya yaitu yang memiliki permulaan pasti diciptakan sehingga tidak dapat menjadi pencipta. Lawan sifat kudus yaitu idam. Oke, dari kelompok 1 sudah selesai. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Dalam sebuah percakapan, seseorang berkata, menurutku Allah itu bisa saja tidak mampu melakukan sesuatu kalau sudah terlalu berat. Kadang Allah juga mungkin terpaksa melakukan sesuatu. Dan mungkin saja Allah tidak tahu semua hal yang terjadi. Bahkan bisa saja Allah mati seperti makhluk-makhluk lainnya. Atau bisa juga Allah sebenarnya tidak mendengar sebagian suara manusia. Pertanyaan diskusinya, 1. Apakah pendapat kalian terhadap pemahaman dalam ilustrasi tersebut? Kemudian, apakah ada kalimat yang menurut kalian bertentangan dengan akidah? Pertanyaan tersebut salah karena menggambarkan Allah seperti makhluk yang lemah dan terbatas. Kesalahannya yaitu Allah tidak mampu, bertentangan dengan ajiz. Yang kedua, Allah mungkin terpaksa bertentangan dengan karoha. Kemudian yang ketiga, Allah tidak tahu semua hal, bertentangan dengan jannah. Sifat mustahil Allah karoha, arti terpaksa. Alasan logis, Allah maha berkehendak tidak mungkin dipaksa. Lawan sifat wajibnya iroda. Jahil, artinya bodoh atau tidak tahu. Alasan logis, yang tidak mengetahui tidak dapat mencipta dan mengatur. Lawan sifat wajibnya ilmu. Maut, mati. Alasan logis, Allah kekal dan tidak mungkin binasa. Lawan sifat wajibnya hayat. Sampun. Dari kelompok 2 sudah selesai. Beri aplaus. Lanjut kelompok 3. Menurutku Allah mungkin saja. Sehingga kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi
berikut yang menunjukkan pemahaman tidak sesuai mengenai sifat Allah. Menurutku, Allah mungkin saja mati setelah menciptakan alam. Atau mungkin Allah sebenarnya tidak bisa mendengar dan melihat semua hal. Bahkan bisa jadi Allah tidak bisa berbicara dan terpaksa melakukan beberapa hal karena keadaan. Pertanyaan diskusi kelompok yang pertama, apa pendapat kalian terhadap pemahaman dalam ilustrasi tersebut? Yang kedua, apakah ada kalimat yang menurut kalian bertentangan dengan akidah? Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, pernyataan tersebut salah karena mengaitkan Allah dengan sifat kekurangan seperti makhluk. Yang kedua, kesalahan pernyataan Allah mungkin mati bertentangan dengan kaunuhu mayitan. Allah tidak bisa mendengar bertentangan dengan kaunuhu asama. Allah tidak melihat semua hal bertentangan dengan kaunuhu a'ma. Allah tidak bisa berbicara bertentangan dengan kaunuhu abkam. Allah terpaksa melakukan sesuatu bertentangan dengan kaunuhu murikan atau karihan. Pertama, sifat mustahil yaitu qaulun mayitan, yang artinya zat yang mati. Ini bertentangan dengan sifat wajib Allah yaitu hayan, yaitu Allah kekal dan tidak bergantung pada apapun. Yang kedua yaitu sifat mustahil Allah qaulu asama, artinya zat yang tuli. Ini melawan sifat wajib Allah yaitu sami'an, yaitu pendengaran Allah sempurna dan tidak terbatas. Oke, dari kelompok 3 sudah selesai. Beri aplaus. Lanjut kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, mungkin saja Allah tidak melihat semua hal. Kadang Allah juga mungkin tidak bisa berbicara secara langsung. Lagi pula bisa saja Allah itu sebenarnya memiliki kelemahan tertentu. Bahkan mungkin saja Allah terpaksa melakukan beberapa hal. Dan rasanya wajar kalau Allah tidak mengetahui sebagian kejadian. Pertanyaan diskusi kelompok, apa pendapat kalian terhadap pemahaman dalam ilustrasi tersebut? Dan apakah ada kalimat yang menurut kalian bertentangan dengan akidah? Hasil diskusi kami, pernyataan tersebut salah karena menggambarkan Allah dengan sifat kekurangan seperti makhluk. Kesalahan pernyataan, Allah tidak melihat semua hal, bertentangan dengan umyun atau ama. Allah tidak bisa berbicara, bertentangan dengan hukmun. Allah tidak memiliki kelemahan tertentu, bertentangan dengan kaunuhu ajizan. Selanjutnya, tabel hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, sifat mustahil umyun atau ama yang berarti tidak melihat. Alasan logisnya, mustahil Allah buta karena penglihatannya sempurna. Lawan sifat wajibnya basor. Selanjutnya yang nomor 2, bukmun yang berarti tidak berbicara. Alasan logisnya, Allah berbicara melalui wahyu. Lawan sifatnya kalam. Oke, dari kelompok 4 sudah selesai. Beri aplaus semuanya. Alhamdulillah sesi diskusi kita dan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kira-kira ada yang ingin tanyakan? Sudah. Oke, karena semuanya sudah paham, kita simpulkan dulu ya. Bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Senang. Ya mungkin agak bosan karena materinya banyak sekali ya. Oke, kita simpulkan sedikit saja. Yang pertama adalah pengertian sifat mustahil Allah. Apa pengertiannya? Sifat mustahil Allah adalah Lawan sifat sifat yang tidak mungkin lawan sifat dari sifat wajib. ya, lawan sifat dari sifat wajib. Kemudian sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Ada berapa totalnya? 20. Oke, next. Ini adalah yang part pertama, yaitu 5 sifat mustahil. Yang pertama ada artinya tidak ada kudus, Baru. mana Binasa. Masalatul lil hawadisi, Menyerupai makhluk. yang bigoiri, Berdiri dengan selainnya. Oke, next. Lagi. Next. Lemah. Next. Next. Oke, karena pembelajaran kita semua sudah selesai dan anak-anak semua sudah paham, Ibu mau ngasih motivasi sebelum menutup. Ketika kita tahu Allah mustahil lupa, lalai atau lemah, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun sebab Allah selalu bersama kita. Oke. Amin. Karena
hari ini. Oke, untuk tugasnya ya, Ibu minta setiap kelompok membuat poster, kemudian nanti posting di sosial media masing-masing secara pribadi. Temanya sesuai kelompok tadi. Nanti urutannya Ibu kirim di grup ya. Iya.